Bagaimana kira-kira jika rumah yang kita tempati jatuh ke dalam lubang tanah dan kita terjebak di dalamnya? Pastinya akan sangat panik kan? Nah, di film ini kita akan diajak mencari tahu bagaimana rasanya terjebak di kedalaman lebih dari 250 meter di bawah permukaan bumi. Dongwon adalah seorang pekerja kantoran yang baru aja membeli rumah apartemen dari uang hasil kerja kerasnya selama 11 tahun. Di tengah guyuran hujan yang lebat, tukang pindahan gak bisa mindahin barang-barang karena ada sebuah mobil yang ngalangin pintu masuk. Dongwon pun nelponin si pemilik mobil dan gak lama orangnya turun buat mindahin mobilnya. Tapi karena hari itu adalah hari libur, si pemilik mobil yang namanya Mansu agak kesel dan mereka hampir berantem. Habis itu barang-barang Dongwon dipindahin ke unit apartemennya yang ada di lantai 5 sambil sesekali menyapa tetangga yang mau beraktivitas. Rumah barunya ini termasuk idaman keluarga Dongwon karena mereka udah lama nabung buat beli rumah sendiri. Sayangnya ada satu hal aneh yang langsung mereka temukan di hari pertama tinggal di situ. Anaknya Dongwon yang lagi main kelereng tanpa sengaja menyadari kalau bangunan apartemen mereka miring. Sebelum berangkat kerja, Dongwon mampir dulu ke gym, tapi malah ketemu sama Mansu yang ternyata kerja sambilan di situ. Akhirnya dia nggak jadi nge-gym dan sebelum pergi dia sempat nanyain apa di unit apartemennya Mansu lantainya juga miring, tapi Mansu dengan kesel ngejawab kalau dia nggak pernah ngecek. Pas di kantor, teman kerjanya Dongwon pada ngucapin selamat atas rumah barunya dan berencana mau ngerayain di rumah Dongwon. Tapi ada satu hal aneh mengganjal di benak rekan-rekannya karena ternyata wilayah apartemen Dongwon dulunya bekas komplek industri dan tempat pembuangan akhir serta di bawahnya ada jalur kereta. Sebelum ngerayain sama teman kerjanya, Dongwon lebih dulu ngerayain sama keluarganya. Mereka ke studio foto buat bikin foto keluarga. Lagi-lagi Dongwon ketemu sama Mansu yang ternyata kerja juga di situ. 1, 2, 3. 구도 좋고. Habis bikin foto keluarga, Dongwon ngajak keluarganya makan di restoran mahal sambil minum anggur. Pulangnya dia nyewa supir panggilan. Lagi-lagi dia ketemu sama Mansu yang ternyata punya 3 pekerjaan sekaligus. Malam itu hujan lebat kembali turun dan hal mengerikan terjadi untuk pertama kalinya di apartemen Dongwon yang sebenarnya masih bangunan baru. Paginya Mansu ngeliat retakan di kaca pintu keluar gedung apartemen dan baru juga disentuh, kacanya langsung pecah. Awalnya Dongwon ngira kalau itu ulah Mansu, tapi pas dia udah di luar gedung ternyata tanah di sekitarnya juga pada retak. Akhirnya dia mutusin buat ngadain rapat bareng penghuni apartemen yang lain, tapi bukannya cari jalan keluar, para penghuni malah pada ngebahas bau asap rokok dari unitnya Mansu, padahal Mansu udah lama berhenti ngerokok. Jadi si Mansu ini punya anak cowok dan remaja dan diem-diem anaknya Mansu ini udah ngerokok di belakang bapaknya. Singkatnya pas hari Jumat temen kerjanya Dongwon pada main ke rumah. Mereka sempat ketemu sama Mansu yang lagi nutup pintu masuk apartemen pakai plastik. Dongwon sama temen-temennya pada minum-minum sampai malam, lalu karena orang mabuk gak boleh nyetir, dia pun nelpon Mansu buat jadi supir pengganti. Sayangnya pas Mansu udah di situ dia nggak jadi nyupirin karena 2 orang temen Dongwon yang diem-diem pacaran gak sengaja ketahuan dan malu, milih pulang duluan. Udah gitu 2 orang lainnya Pak Kim dan Enju nggak punya mobil malah disuruh nginep sama Dongwon. Jadinya malam itu Mansu gantian dibuat kesel dong sama Dongwon. Besok paginya beberapa penghuni apartemen udah mulai beraktivitas di luar, termasuk istri dan anaknya Dongwon yang mau belanja. Tapi karena kereta belanjanya ketinggalan, anaknya Dongwon pulang lagi buat ngambil. Kebetulan pas di rumah dia ketemu sama Mansu yang lagi ngedata unit-unit yang airnya nggak keluar. Habis itu Mansu ngecek ke atap gedung tanpa tahu kalau anaknya lagi ngerokok di situ. Dia nanya sama tetangga gedungnya dan di sana airnya sangat lancar. Pas dia lagi kebingungan, tiba-tiba ternyata apartemennya Dongwon terhisap sinkhole atau lubang runtuhan akibat hilangnya lapisan tanah. Bukan cuma bangunan apartemen aja yang terhisap, tapi kendaraan di sekitarnya juga ikut jatuh. Salah satunya adalah mobil taksi yang ditumpangi Pak Kim. Padahal tadinya Pak Kim udah mau pergi, tapi gara-gara supir taksinya teleponan dulu, dia jadi ikut terjebak.
Pas itu kondisi tanah masih labil, jadinya mereka jatuh lebih dalam lagi. Sampai-sampai taksinya nyangkut di atap apartemen sebelum jatuh ke unitnya Dongwon. Sialnya pintu taksi malah macet dan karena panik Pak Kim sama Dongwon jadi ngerusak gagang pintunya sebelum sadar kalau kaca pintu bisa diturunin. Tiba-tiba ada orang yang minta tolong dari kamar dan ternyata orang itu adalah Enju yang lagi ketimpa lemari. Di atap, Mansu bangun dari timbunan tanah dan jatuh ke unitnya Dongwon. Pas itu Dongwon lagi nyari istri sama anaknya dan Mansu ngasih tahu kalau sebelum terjadi bencana dia lihat anaknya Dongwon udah turun pakai lift. Jadi kemungkinan anak sama istrinya Dongwon selamat. Tiba-tiba Mansu ingat anaknya dan buru-buru nyari ke unitnya. Untungnya sepatu anaknya nggak ada, jadi dia ngira anaknya lagi ke warnet. Pas sudah pada tenang, mereka pergi ke atap buat nyari sinyal telepon, tapi karena ada di kedalaman lebih dari 250 meter, sinyal telepon udah nggak nyampe. 원래 9만 원인데 8만 원에 해준다고 했. Lalu terdengar teriakan minta tolong dari sebuah ruangan dan ternyata suara itu milik Sengte, anaknya Mansu yang tadinya dikira lagi di warnet. Nggak kayak yang lain, Sengte lebih tenang dalam menghadapi bencana ini. Dia ngajak yang lain buat ngumpulin makanan dan obat-obatan sambil saling bergantian berjaga di atap untuk menunggu bantuan tim SAR. Saat ini tim SAR atau regu penyelamat sebenarnya udah sampai di lokasi, tapi karena kondisi tanah masih belum stabil, mereka nggak bisa turun ke bawah. Apalagi hari itu hujan deras kembali turun. Istrinya Dongwon dan seorang wanita melaporkan kalau keluarga mereka masih terjebak di apartemen. Setelah hujannya reda, tim SAR nurunin sebuah drone buat ngecek ke dalam apartemen, tapi karena sinyalnya hilang, drone-nya jadi nggak bisa dikendaliin. Pasti itu Sangte yang lagi jaga di atap langsung manggil yang lainnya, karena kemungkinan tim SAR sebentar lagi akan nolongin mereka. Tapi nggak lama kemudian, bangunan apartemen malah kembali terperosok dan mengakibatkan guncangan yang hebat. Sialnya Pak Kim ada di pinggir bangunan, jadinya dia udah hampir jatuh. Seketika Enju berinisiatif buat nolong Pak Kim pakai kabel derek. Tapi buat ngambil kabelnya dia harus berjuang ekstra keras sampai ngeluarin jurus kata ala kungfu hustle. Akhirnya dia bisa ngambil kabelnya dan dengan bantuan Dongwon sama Mansu, mereka berhasil narik Pak Kim. Pas di tengah-tengah aksi penyelamatan itu, malah sempet-sempetnya Pak Kim sama Enju saling terpukau. Sayangnya habis itu kabelnya putus dan bikin Mansu kepental ke tanah lumpur. Yang lainnya pun bergegas buat nolongin dia, tapi karena nggak bisa, Sengte tanpa pikir panjang ikut nyebur ke lumpur. Mereka pun perlahan-lahan terhisap, tapi untungnya Dongwon langsung mecahin kaca di unitnya dan lumpurnya pada masuk ke rumah. Sementara itu, tiba-tiba drone kembali berfungsi dan balik ke atas. Dari rekaman drone barusan, tim SAR akhirnya tahu kalau masih ada yang selamat di bawah sana. Besoknya regu penyelamat ngadain rapat sama penghuni apartemen di samping singkol yang kondisinya udah miring. Mereka mau ngerobohin pondasi satunya biar bangunan gak ikut jatuh ke singkol, tapi usulannya ditolak sama sebagian warga. Barulah pas pria tua yang lihat Mansu jatuh ke singkol cerita tentang kejadiannya, para warga mau setuju dengan usulan regu penyelamat. Sebelum hujan kembali turun, tim SAR buru-buru ngirim persediaan makanan dan perlengkapan tambahan ke para penyintas pakai parasut. Salah satu perlengkapan yang dikirim adalah telepon satelit dan dengan telepon itu mereka bisa berbicara ke regu penyelamat. Dalam percakapan itu, istrinya Dongwon ngasih tahu kalau anak mereka masih kejebak di bangunan apartemen. Ternyata pas sinkol terjadi, anaknya Dongwon masih berada di parkiran dan sekarang lagi berlindung di dalam mobil. Saat itu juga Dongwon berangkat buat nyari anaknya lewat jalur lift dengan dibantu sama Pak Kim dan Mansu. Tapi dari atas permukaan gedung apartemen di sebelah sinkol malah nggak mampu bertahan dan akhirnya ikut jatuh. Akibatnya terjadi goncangan hebat dan tali pengaman yang digunakan Dongwon terlepas. Selain itu, beberapa beton di parkiran juga mulai runtuh. Untungnya anaknya Dongwon ngelihat bocah lain di pipa besar dan cepat-cepat ke sana. Meski kakinya terluka, Dongwon terus melanjutkan pencarian sampai akhirnya ketemu sama anaknya. Di atas parkiran ternyata juga masih ada penyintas lain, yaitu seorang nenek dan cucunya yang udah meninggal. Dan si cucu itu adalah bayangan bocah yang tadi dilihat anaknya Dongwon. Habis itu sebenarnya Dongwon mau ngajak si nenek buat naik ke atas bareng dia, tapi karena nggak mau ninggalin cucunya, dia milih tetap bertahan di sana. Sebagai gantinya, dia nitipin beberapa helai rambut cucunya buat dikasih ke ibu cucunya kalau nanti Dongwon selamat. Dengan sedih, akhirnya Dongwon naik ke atas hanya bersama anaknya doang, dan ternyata jalan yang harus dia lalui tidaklah mudah.
Mungkin jika memaksa bawa si nenek dan cucunya, dia nggak akan bisa sampai ke atas lagi. Setelah berjuang begitu keras, Dongwon akhirnya bisa sampai di unitnya dengan ditolong sama yang lain. Pada saat itu hujan masih belum berhenti dan air mulai membanjiri lubang singkol, ditambah lagi ada bangunan lain di atas mereka yang bisa kapan aja jatuh menimpa. Dalam keadaan terdesak, mereka dapat ide buat bikin perahu apung dan tanpa disangka Mansu nemuin toren super besar. Dia pun menyuruh yang lainnya masuk dalam toren, sedangkan dia sendiri nggak ikut masuk karena harus ada yang nutup torennya dari luar. Gak lama kemudian tiba-tiba aliran air menembus dinding tanah dan dengan cepat menyebabkan banjir yang menenggelamkan Mansu. Lalu disusul juga sama jatuhnya bangunan di atas mereka. Biarpun bisa terhindar dari benturan besar, tapi toren mereka malah jadi nyangkut di kabel. Mereka pun menggunakan berbagai cara sampai akhirnya torennya bisa terlepas. Tapi habis itu toren mereka malah nabrak besi beton sampai nembus ke dalam. Lalu pas mereka lagi coba ngedorong besinya, tiba-tiba ada yang bantuin mereka dari luar. Dan ternyata yang bantuin adalah Mansu yang selamat berkat tabung oksigen. Pas besinya udah lepas, toren mereka jadi bocor. Dan tanpa pikir panjang, Pak Kim gunain tangannya buat nutupin kebocoran. Habis itu toren mereka kembali naik ke atas permukaan bareng sama Mansu yang nyangkut di kabel. Gak lama setelah sampai ke permukaan, regu penyelamat langsung nurunin alat derek buat nyelamatin mereka. Istrinya Dongwon sangat bahagia, tapi keluarga si nenek dan cucunya harus pasrah, ibu dan anaknya gak ketolong. Beberapa waktu selepas bencana itu, Dongwon dan Mansu udah jadi akur dan hari itu mereka mau ngunjungin Pak Kim dan Enju yang sekarang udah nikah dan tinggal di House on the Wheels. Berkat kejadian tersebut, ikatan di antara mereka terjalin semakin erat dan kini mereka jadi lebih bersyukur dalam menjalani sisa hidup. Tamat.